Hafalan hari ini diambil dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Terima kasih. Halo Madiaku, selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di Sekolah Minggu Gereja Baptis Indonesia Kedung Ungaran, khususnya di kelas Madya. Kita berjumpa lagi ya di channel ini. Gimana kabarnya semuanya? Bu Elva berharap semuanya keadaan sehat dan selalu sukacita. Nah, Madiaku, kita akan mulai sekolah minggu. Persiapkanlah Alkitab, lembar murid, dan juga alat tulisnya. Serta siapkanlah dirimu, siapkanlah juga hatimu agar kita boleh fokus dan mengikuti dengan tertib. Oke, sebelum kita akan mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini kami terus diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus akan menolong setiap kami dan memberkati dimanapun kami berada, kami boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik dan tertib. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Madiaku, hari ini kita akan belajar bersama dengan tema bersikap tegas terhadap dosa. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan siapkan terlebih dahulu dengan nyanyian Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Kita nyanyikan ya dengan penuh sukacita. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Kalau ada yang belum bisa, kita sama-sama belajar ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Nah, nyanyi lagi ya. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Dari lagu tadi kita diingatkan nih supaya kita boleh menjaga hati kita. Meskipun Tuhan itu tidak kelihatan, tetapi Tuhan itu melihat dan Tuhan tahu loh apa yang kita lakukan. Maka
Maka dari itu, kita perlu menjaga hati kita agar tidak melakukan dosa, serta takutlah akan Tuhan senantiasa. Oke, Madiaku, saat ini kita akan bersama belajar dari pelajaran ke-5 dengan tema bersikap tegas terhadap dosa dalam 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 13. Oke, Bu Elva akan membantu membacakannya. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai dengan 13. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? 13. Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Amin untuk pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Sebelum kita akan bersama belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang baik ini. Kami akan bersama belajar dari bagian firman-Mu, biarlah kami boleh belajar dengan baik, dengan tertib dimanapun kami berada. Kami mohon Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Males banget sih aku, setiap hari harus sekolah lagi. PR juga banyak lagi, tapi nggak satu pun yang aku kerjakan. Aku malas banget. Entar aku bolos lagi ah. Linda, PR yang dikasih sama Pak Simon udah kamu kerjakan apa belum? Sudah, semalam aku sudah kerjakan PR-nya sampai selesai. Kan hari ini mau diperiksa sama Pak Simon. Iya sih, hari ini mau diperiksa. Kalau punya kamu gimana, Tasya? Punyaku belum, Linda. Kamu tahu nggak? Nggak ada satu nomor pun PR yang aku kerjakan loh. Kenapa kamu kayak gitu? Nanti kamu nggak dapat nilai loh, Tasya. Aku malas ah, nggak dapat nilai juga nggak apa-apa kok. Lebih baik aku santai main game daripada harus selesaikan PR yang begitu banyak, bikin pusing aja. Tasya, kamu itu susah banget ya kalau dibilangin, dasar keras kepala. Oh ya Linda, kamu mau nggak ikut aku? Ikut kemana, Tasya? Ikut aku bolos. Enggak ah, aku nggak mau. Aku nggak bakal ikut-ikutan bolos sama kamu. Dasar penakut kamu. Aku bukan penakut, Tasya. Tapi kita sebagai murid harus menaati peraturan yang ada di sekolah ini. Selama ini kamu sudah sering bolos. Bagaimana kalau sampai orang tua kamu dipanggil ke sini? Santai aja, orang tuaku pasti nggak akan dipanggil kok sama guru-guru itu.
Anak-anak, silahkan kumpul PR-nya sekarang. Baik, Pak. Loh, semua sudah pada kumpulin pekerjaan rumahnya. Terus, punya kamu mana, Tasya? Ayo cepat maju ke depan. Iya, Pak. Mana PR kamu? Aku lupa membawa PR-nya, Pak. Tapi semalam PR-nya udah aku kerjakan sampai selesai kok, Pak. Kamu jangan berbohong sama bapak ya. Enggak kok, Pak. Aku nggak bohong. Ya udah, kalau gitu, esok kamu bawa PR kamu ya, lalu kasih ke bapak. Baik, Pak. Emang enak dibohongin, rasain loh. Siapa suruh kasih PR-nya banyak-banyak? Aku akan terus berbohong sama Pak Simon. Nah, Madiaku, video yang kita simak tadi adalah contoh tidak menjaga hati dari dosa. Tasya itu berhasil pada satu dosa. Dia berbohong pertama. Dan Tasya terus-menerus hidup dalam dosa. Bahkan semakin dalam dia berbuat dosa. Dari bacaan kita tadi dalam 1 Korintus 5 ayat 9-13, jemaat yang ada di Korintus terdiri dari beberapa orang Yahudi dan kebanyakan adalah orang yang bukan Yahudi. Yang dulu mereka itu sukanya menyembah berhala. Nah, setelah Paulus meninggalkan kota itu, timbullah masalah yang menimbulkan dosa. Karena mereka belum kuat. Nah, maka dari itu Paulus menasehatkan dalam suratnya untuk mereka bersikap tegas terhadap dosa. Nah, ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama, Tuhan Yesus memberi kesempatan untuk bertobat. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Jika kita minta ampun dan bertobat dengan sungguh-sungguh. Pengampunan Tuhan jangan disepelekan ya, karena orang yang percaya Tuhan kehidupannya pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kita setiap hari harus meminta ampun kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Nah, yang kedua adalah perlu bertindak tegas atas diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Karena upah dosa ialah maut. Nah, itu yang harus kita ingat, Madiaku. Ya. Jadi kita perlu bertindak tegas. Kalau ada yang mengajak kita untuk berbuat dosa, kita harus katakan tidak. Oke. Itulah yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Tidak ada dosa kecil dan juga dosa besar. Tidak ada dosa ringan atau dosa berat. Atau bahkan tidak ada dosa untuk kebaikan. Itu semuanya adalah dosa. Kita tidak dapat memilih. Lebih baik kita tidak melakukan dosa. Nah, itulah Madiaku yang kita pelajari pada hari ini. Kita tahu kalau Tuhan Yesus pasti akan memaafkan dan memberi pengampunan kepada kita kalau kita meminta ampun kepada Tuhan. Itu adalah pelajaran yang pertama. Lalu yang kedua, kita perlu bertindak tegas supaya kita menghargai pengampunan yang daripada Tuhan dan tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Yang ketiga, yang perlu kita tahu, tidak ada dosa kecil, dosa besar, dosa ringan, atau dosa berat. Semuanya adalah dosa. Kita tidak bisa memilihnya. Lebih baik kita memilih untuk tidak melakukan dosa.
Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa ya Madiaku untuk menghafalkan ayat, terus mengerjakan tugas lembar murid, kemudian membaca Alkitab setiap hari. Dan jangan lupa jagalah kesehatan, jagalah kebersihan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu yang harus kita lakukan. Sebelum kita akan berpisah, kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar bersama tentang bagaimana dan apa itu dosa. Kami sudah tahu dan saatnya kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami boleh dimampukan oleh Tuhan untuk tidak berbuat dosa dan kami boleh terus memohon ampun kepada Engkau dengan apa yang sudah kami lakukan. Kami mohon berkat-Mu, biarlah kiranya kami boleh menjadi anak yang baik dan anak yang takut akan Engkau. Karena kami tahu Tuhan pasti melihat kami apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sekolah minggu kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke Madiaku, sampai jumpa minggu depan. Kita akan lebih terus semangat di dalam belajar bersama di sekolah minggu. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.